Baik Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah dan Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa di hari ibadah-Mu yang kudus ini, Tuhan memanggil kami sekelompok kecil anak-anak-Mu untuk beribadah kepada-Mu dan juga memberi kami kesempatan yang indah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkuasa atas hati, pikiran, seluruh diri kami dengan Roh Kudus, supaya kami sanggup mendengarkan dengan baik, kami dapat memahaminya. Oleh kuasa Roh Kudus kami dengan rendah hati mau menerimanya, dan oleh kuasa-Mu juga ya Tuhan kami sanggup hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan supaya hamba-Mu menyampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Baik, terima kasih atas pembacaannya tadi oleh Ibu Wanda. Selamat hari Minggu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Di dalam pembacaan kita tadi ada cerita tentang penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tidak semua, kira-kira 7 orang sesudah ia bangkit. Dan memang ini waktu-waktu dalam masa penanggalan gereja yang masih berkisar pada saat-saat itu, yaitu saat sesudah Tuhan Yesus bangkit dan sebelum ia naik ke sorga. Pertemuan mereka ini terjadi di situ disebutkan di pantai Danau Tiberias, atau disebut juga pantai Danau Galilea. Tiberias itu nama dari dinamakan danau. Sebagian orang menyebutnya Danau Tiberias karena mereka ingin menghargai, menghormati, atau mungkin sekedar mengambil hati Kaisar Tiberius yang berkuasa pada zaman itu. Sehingga mereka memberi nama Danau Tiberias. Dan Yohanes juga menulis sesuai dengan nama yang diberikan itu, Danau Tiberias. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit, murid-muridnya sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi belum ada bukti bahwa mereka memang sudah sungguh-sungguh percaya bahwa semua rencana Tuhan sudah terlaksana. Belum semua sampai akhir memang, tapi semua yang dikatakan sudah terlaksana. Yaitu bahwa Tuhan Yesus sendiri misalnya dalam Matius 16 ayat 21 mengatakan bahwa dia akan mati, disiksa, disalibkan, mati, tapi akan bangkit pada hari ketiga. Lalu walaupun tidak begitu to the point, tetapi kalau kita membaca Mazmur 22, Yesaya 53, di situ disebutkan dengan memang sedikit tersamar bahwa Mesias itu memang harus menderita, mati, tetapi kemudian bangkit. Ia hidup kembali. Maut tidak dapat menahannya. Demikian dikatakan. Nah murid-murid sudah melihat, minimal sebagian besar sudah melihat Yesus yang hidup kembali. Sesudah ia disalibkan, mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi mereka belum sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh dikuatkan oleh kebangkitan Yesus itu. Nah ini menandakan bahwa mereka memang juga manusia biasa. Mereka belum betul-betul recover dari keputusasaan, kesedihan yang mereka alami ketika mereka melihat Yesus disalibkan dan mati. Harapan mereka musnah karena mereka berharap Yesus akan membawa mereka membebaskan Israel dari penjajahan Romawi dan akan membuat mereka menjadi umat yang jaya lagi seperti zaman Daud. Tetapi itu seolah musnah semua ketika Yesus disalibkan dan Yesus mati dan dikuburkan. Mereka melihatnya, minimal sebagian mereka melihat bagaimana Yesus dikuburkan. Dan itu membekas begitu berat, itu trauma yang begitu berat Bapak Ibu sekalian. Sehingga walaupun Maria Magdalena melihat Yesus di taman di dekat kuburan itu, Petrus dan Yohanes melihat kubur yang kosong. Toh mereka belum cukup untuk membuat mereka bergairah kembali karena ternyata Yesus hidup. Dan Tuhan mengerti itu.
Sehingga dia datang untuk menguatkan mereka. Nah ketika itu Simon Petrus sering disebut sebagai semacam ketua kelasnya murid-murid Tuhan Yesus, mengajak teman-temannya, dia bilang, aku pergi menangkap ikan. Banyak orang, saya membaca beberapa penafsir komentator Alkitab, sedikit harus dikatakan sedikit ceroboh menghakimi Simon Petrus dalam hal ini. Mereka langsung bilang, oh Simon Petrus cepat putus asa, tidak mau melayani lagi, tidak mau ikut Tuhan lagi, kembali pada pekerjaan lamanya. Tetapi kalau kita berlaku fair terhadap Simon Petrus, ya mungkin ada unsur itu, tetapi juga mereka ini memang pekerjaannya nelayan. Dari situ mereka mencari uang, mencari nafkah. Sehingga cukup wajar kalau Simon Petrus bilang, oh mari kita cari makan. Sebab nanti memang tidak ada makanan lagi, mungkin sudah mulai habis. Selama mereka dalam kondisi yang sulit, apalagi masa-masa penderitaan dan kematian Yesus. Jadi baiklah kita menanggapinya secara wajar bahwa memang mereka perlu makan minum, jadi mereka pergi menangkap ikan. Petrus mengambil inisiatif itu. Salah satu bukti ialah bahwa waktu Tuhan Yesus sudah datang bertemu dengan mereka di pantai Danau Tiberias, itu Tuhan Yesus tidak menyalahkan mereka, mengatakan, nah kalian memang orang-orang yang tidak tahu diri, kenapa kembali lagi jadi penjala ikan? Saya kan sudah panggil kalian jadi penjala manusia, jadi murid-murid. Tuhan Yesus tidak menegur mereka seperti itu. Itu juga salah satu tanda yang lumayan kuat. Nah, ini sifatnya tafsiran Bapak Ibu, jadi saya tidak berani bicara secara 100% meyakinkan. Tapi satu tanda yang cukup kuat bahwa memang hal itu tidak salah, tidak 100% salah bahwa mereka kembali menjala ikan. Nah, atau mungkin kalau umpama pun itu ada unsur kesalahan di dalamnya karena mereka balik ke pekerjaan yang lama, minimal hal itu tidak membuat Tuhan marah pada mereka, tetapi Tuhan mengerti. Tuhan mengerti keadaan mereka. Kita tidak tahu apakah Tuhan menganggap itu bisa jadi satu excuse untuk mereka melakukannya, kembali menjala ikan atau tidak. Kita tidak mengerti langsung dari ayat-ayat ini, tetapi pasti Tuhan Yesus dengan lemah lembut datang dan memahami keadaan mereka. Mereka dalam keadaan sulit. Mereka pergi cari ikan, apalagi cari ikan bukan pekerjaan, mereka tidak pergi menodong atau mencuri Bapak Ibu, mereka pergi mencari ikan sebagai nelayan di danau itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tetap apa gunanya kita membaca atau membahas hal ini, bahwa mereka pergi untuk mencari makan, mencari nafkah untuk kehidupan mereka setiap hari. Manfaatnya, gunanya ialah kemudian kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang menyapa mereka. Nah sebelumnya sepanjang malam mereka tidak dapat ikan sama sekali. Yohanes yang menulis ini ingin mengatakan bahwa tanpa Yesus mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka nelayan profesional, tetapi tidak bisa dapat satu ikan pun tanpa berkat Tuhan. Nah itu juga walaupun bukan pesan utama dari cerita ini, tapi itu juga menjadi salah satu pesan yang cukup baik bagi kita. Cukup baik. Saya dalam kebanyakan khotbah saya tidak mengangkat hal-hal ini sebagai pesan yang utama. Maksudnya ialah bahwa tanpa Tuhan kita sering tidak bisa dapat apa-apa. Kalau Tuhan tidak berkenan, bagaimanapun kita berusaha, tidak ada yang bisa kita dapatkan. Kita harus minta berkat Tuhan untuk semua pekerjaan, semua usaha apapun, sekolah, studi, pekerja, apapun itu. Nah, sekali lagi saya sering tidak mengangkat itu sebagai nasihat pesan utama, sebab bagaimanapun Injil ini pesan utamanya ialah soal keselamatan, bukan soal mata pencarian tiap hari. Jadi bukannya saya anggap hal itu bukannya saya menganggap itu bukan pelajaran yang penting. Tetapi saya tidak ingin bahwa Bapak Ibu semua yang mendengar khotbah lebih ingat bagaimana caranya mencari nafkah sebagai orang Kristen daripada pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita untuk hidup kekal. Nah, oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika sudah mulai pagi, sudah mulai siang, artinya sudah pagi, mereka tidak dapat apa-apa.
Lalu Yesus datang pada mereka. Apa artinya ini Bapak Ibu? Yesus tidak hanya datang ketika orang berkumpul di bait suci. Yesus tidak hanya hadir ketika orang beribadah seperti ini. Atau dalam saat teduh berdoa di rumah. Atau waktu pendeta atau anggota majelis jemaat mengunjungi anggota jemaat dan berdoa bersama. Atau ada ibadat rumah tangga atau apapun itu. Bukan cuma saat-saat seperti itu. Tapi Yesus juga ada, hadir ketika orang sedang mencari nafkah, orang sedang berekreasi, orang sedang buat apapun yang secara dalam pandangan sekilas tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Yesus juga Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita. Yesus bukan cuma ada di tengah-tengah kita pada saat-saat seperti ini. Memang ini waktu penting, waktu ibadah adalah waktu yang khusus bersekutu dengan Tuhan. Tetapi juga ketika kita sedang mencari nafkah, ketika sedang bekerja dan sudah capek sekali tapi terlihat baru 3 jam, masih ada 4 jam setengah lagi. Itu waktu itu Yesus ada. Ketika sedang studi dan coba mempelajari satu buku atau pendapat ahli dan kelihatannya tidak masuk ke otak, sudah tengah malam, waktu itu Yesus ada. Selalu bisa minta tolong kepadanya. Ketika apapun, bisa banyak contoh lain yang Bapak Ibu pikirkan sendiri. Nah, itu sebabnya saya memberikan tema Tuhan yang tetap peduli. Dia tetap peduli. Bukan hanya waktu dia masih bersama mereka sebelum dia mati, tapi juga ketika dia sudah bangkit. Artinya ketika dia sudah tidak berjalan bersama-sama mereka tiap waktu lagi. Dan itu menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Sekarang apalagi Yesus sudah naik ke surga secara fisik. Rohnya masih bersama kita tiap waktu. Dan dia peduli. Dia peduli pada semua keadaan kita. Dia ada waktu kita gagal maupun berhasil. Dia ada waktu kita lagi senang maupun waktu kita susah. Seperti murid-murid ini tidak dapat ikan satu malam. Nelayan profesional, top. Mereka ini kalau Bapak Ibu mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang perjanjian baru. Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus itu nelayan profesional. Mereka bukan orang-orang yang kalau ada waktu pergi nangkap ikan. Bukan. Mereka profesional, punya bisnis. Apalagi Yohanes dan Yakobus. Itu bapak mereka ya mungkin kelas konglomerat kecil dalam bisnis ikan. Dan mereka berpengalaman, mereka tidak dapat apa-apa dan Yesus datang menunjukkan kasih-Nya pada mereka. Pada saat-saat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dia tanya, adakah lauk pauk? Hai anak-anak. Dan memang dalam bahasa, kalau Bapak Ibu baca terjemahan bahasa Inggris, beberapa terjemahan menuliskan Tuhan Yesus katakan, hey friends, do you have anything to eat? Atau seperti itu. Pakai kata friends. Di sini terjemahan dalam hal ini terjemahan bahasa Indonesia lebih bisa diandalkan. Hai anak-anak. Karena memang dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata-kata yang Tuhan Yesus pakai itu lebih menjurus pada anak-anak. Artinya apa? Artinya Tuhan peduli pada kita seperti Bapa peduli pada anak-anaknya. Kata yang dipakai lebih dekat, lebih bisa diterjemahkan sebagai anak-anak daripada sahabat, teman, friend. Artinya Tuhan peduli. Kalau teman kita bisa bantu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah malas. Tapi kalau anak 10 kali walaupun kita pengen tempeleng karena dia nakal, toh nanti kita bantu juga. Walaupun 20 kali sudah sangat menjengkelkan, pasti kita bantu, kita akan menolong juga kalau ada kesulitan. Dan itu begitulah minimal, begitulah sebenarnya lebih dari itu tapi minimal begitulah Tuhan terhadap kita. Sudah buat dosa berapa kali Bapak Ibu sekalian? Saya malu karena bisa saya tanya diri saya sendiri dan jawabannya banyak memang. Tapi Tuhan tetap datang menolong waktu kita dalam kesulitan. Dia betul-betul lebih dari seorang ayah atau seorang ibu bagi kita. Dan itu yang Tuhan Yesus, dengan cara itu Tuhan Yesus menyapa murid-muridnya, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Seolah-olah Tuhan Yesus bilang, dapat apa kamu sudah 1 malam?
Mereka jawab tidak ada. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris mereka jawabnya singkat sekali, no. Artinya apa? Artinya mereka antara mau jawab dan malas jawab. Mereka ingin mengatakan, tidak ada hasil apa-apa. Sia-sia, capek-capek satu malam, tidak ada apa-apa. Mereka tidak begitu kepingin bicara lebih lanjut tentang hal itu. Dan Tuhan Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh, kamu akan dapat. Mereka menebarkan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, tebarkan jala di sebelah kanan. Dan karena banyaknya ikan yang didapat, mereka tidak dapat menarik jala itu. Terlalu banyak ikan. Bapak Ibu coba perhatikan hal ini. Aneh bukan? Kalau saya master IT, ada komputer rusak, saya perbaiki, tidak jadi-jadi. Lalu seorang penyanyi datang yang lihat komputer saja takut. Saya bilang, oh ini begini caranya perbaiki komputer ini. Kira-kira saya terima atau tidak? Ini orang siapa? Atau sekarang saya sarjana teologi. Ya walaupun tidak seluruh 100% Alkitab, tapi saya lebih mengetahui Alkitab dibanding, bukan sama, tapi dibanding banyak dari Bapak Ibu sekalian misalnya. Terus ada orang yang baca Alkitab saja jatuh tidak tahu Mazmur 23 di mana datang dan mau jelaskan kepada saya ini maksudnya loh Pak Remi ini maksudnya, Nats ini maksudnya begini. Kemungkinan besar secara manusia saya tidak akan percaya ini orang pasti asal-asalan. Dan memang sering terjadi begitu Bapak Ibu. Sering terjadi begitu. Orang yang tahu walaupun bukan bidangnya sering memberikan petunjuk yang tidak benar. Ya masalah vaksin sekarang misalnya dan sebagainya, orang tidak pernah belajar jadi nurse atau dokter. Atau bisa taruh di YouTube bahwa vaksin bisa membunuh setengah populasi Australia. Kayak gitu-gitu misalnya. Nah tapi ini tidak, ini lain. Murid-murid belum tahu itu siapa di sana. Dan mereka ini profesional nelayan. Pencari ikan. Tapi mereka bisa ikut apa yang dia suruh. Tebarkan jala di sebelah kanan. Kita tidak bisa mempunyai penjelasan lain yang lebih baik. Selain mengakui bahwa memang inilah pekerjaan kuasa Tuhan. Kuasa roh Tuhan. Kita kadang-kadang mengalami seperti itu. Waktu itu saya mau buat ini tapi tiba-tiba ada perasaan di mana saya tidak jadi, saya buat ini dan memang berhasil. Roh Tuhan membimbing kita pada saat yang kita tidak harapkan mungkin. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tetapi dan mereka dapat banyak ikan ya dikatakan dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Tetapi hal ini juga menjadi satu catatan yang menarik. Karena kejadian seperti ini ini di akhir pelayanan Yesus sebelum dia naik ke sorga ya. Beberapa saat sebelum dia naik ke sorga. Tapi pada awal pelayanannya kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-3. Ada kejadian yang hampir sama. Waktu itu murid-murid pada awal waktu dia baru mulai panggil mereka. Mereka di Danau Genesaret. Mereka tidak dapat ikan. Dia suruh tebarkan jala. Mereka dapat ikan banyak. Tetapi kalau Bapak Ibu baca dalam ayat dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 itu, di situ Petrus menanggapi hal itu, menanggapi bahwa Yesus bilang tebarkan di sebelah sana, mereka tebarkan dapat ikan banyak, Petrus takut. Lalu dia katakan, nanti pulang ke rumah kalau bisa Bapak Ibu baca, Lukas pasal 5 baca dari ayat 1 dan seterusnya. Petrus bilang, Tuhan pergi jauh daripada aku. Waktu di Danau Genesaret. Tidak dapat ikan, Yesus suruh tebarkan jala, dapat ikan banyak. Petrus langsung takut, aduh ini orang siapa? Kok dia bisa seolah-olah dia bisa atur ini ikan datang kepada saya, ke jala saya. Lalu Petrus takut, lalu Petrus bilang begini pada Tuhan Yesus, Tuhan pergi dari aku Tuhan. Pergi menjauhlah daripada aku karena aku orang berdosa. Petrus mulai sadar orang ini bukan orang sembarangan.
Jadi aduh ini orang suci, orang hebat, tolong pergi. Saya orang berdosa, saya takut berada di dekat yang maha suci seperti ini. Mungkin kita pernah seperti itu. Tetapi bedanya pada saat ini, di akhir pelayanan Yesus di dunia ini, ketika dan waktu itu Petrus malah sudah betul-betul berbuat dosa menyangkal Yesus beberapa saat sebelumnya. Sesudah mereka dapat banyak ikan, lalu Yohanes berteriak, berseru kepada Petrus dan teman-teman yang lain, ayat yang ke-7, dia katakan, itu Tuhan. Tanggapan Petrus lain. Beberapa tahun sebelumnya di Danau Genesaret, Petrus katakan, aduh Tuhan tolong pergi dari saya orang berdosa. Sekarang kejadiannya hampir persis sama, Petrus bukannya bilang, oh Tuhan tolong pergi, saya orang berdosa. Bukan. Tapi Petrus malah pakai bajunya loncat ke laut untuk pergi menemui Yesus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baru saja jatuh ke dalam satu dosa, pernahkah malamnya buat dosa, besok pagi bangun langsung buka Alkitab dan baca? Atau begitu ada pengumuman malam ini Bible study di gereja langsung pergi? Habis caci maki teman kuliah atau teman kerja mungkin? Atau apa saja? Terjadi jam 2 siang umpama. Lalu lihat WhatsApp ada ibadah rumah tangga gereja malam ini jam 6 atau jam 7 langsung pergi. Bawa Alkitab berdoa pergi. Kebanyakan kita tidak begitu Bapak Ibu. Malah gereja pun tidak karena merasa berdosa. Nah itu cara menanggapi yang memang tahu diri tetapi tidak tepat. Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan tidak ingin kita seperti Simon Petrus waktu mula-mula Yesus memperlihatkan kuasanya di Danau Genesaret. Tuhan ingin kita seperti Simon Petrus di tepi Danau Tiberias ini. Merasa berdosa, begitu tahu Tuhan situ loncat pergi secepatnya pada Tuhan. Supaya dipulihkan. Supaya diampuni dan dipulihkan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyumpahi supaya Bapak Ibu besok atau lusa berbuat dosa yang besar. Bapak Ibu, tidak. Tapi maksud saya kita semua ini memang orang berdosa. Kita semua ini orang berdosa Bapak Ibu. Itu Alkitab yang katakan. Jadi cepat datang kepada Tuhan. Jangan malah menjauh. Nanti tidak dapat dipulihkan, nanti tidak dipulihkan. Kalau kita pernah baca dan saya pernah buat tahun lalu, dalam ayat-ayat selanjutnya sesudah bacaan ini perikop berikutnya Tuhan Yesus memulihkan Simon Petrus. Sebab dia loncat pergi pada Tuhan Yesus. Dia tidak peduli basah kuyup di danau, tidak urusan. Yang penting dia bisa pergi dekat pada Tuhan dan mendapat pemulihan dari Tuhan. Banyak komentator Alkitab mengatakan sikap Petrus memang harus kita tiru. Dia tidak peduli orang mau bilang apa. Dia tidak takut malu demi bisa dekat kepada Tuhan. Dia tidak takut basah di danau. Asal dia bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Kita harus meniru sikap ini Bapak Ibu. Terlalu banyak halangan yang kita ciptakan sendiri sehingga kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Oh saya masih begini, oh saya masih begitu, oh masih sibuk, belum ada waktu begini, begitu dan sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sampai pada detik terakhir hidup kita Bapak Ibu. Petrus langsung loncat, tidak peduli basah, tidak peduli malu. Orang kan bilang ini orang gila ada perahu di sini, kenapa dia harus loncat ke danau? Tapi dia tidak peduli, yang penting dia bisa datang dekat dengan Tuhan Yesus. Karena dia ingin dipulihkan. Hanya orang yang merasa diri berdosa yang mau seperti itu. Saya mengatakan hanya orang yang merasa diri berdosa yang mau berbuat seperti itu. Bukan berarti saya bilang kalau orang yang tidak berdosa, yang tidak ada orang yang tidak berdosa. Jadi siapapun dari kita yang tidak merasa diri berdosa, kita sedang berpikir keliru. Siapapun dari kita yang saat ini sedang merasa dirinya orang cukup baik di hadapan Tuhan, koreksi pikiran itu, pikiran salah. Alkitab mengatakan semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya bisa dipulihkan oleh anugerah Kristus.
Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua kita harus cepat datang dekat kepada Tuhan. Jangan malu, jangan takut, jangan buat halangan sendiri, berbagai alasan sendiri. Gunakan waktu berdoa secara pribadi, baca firman dan sebagainya. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, murid-murid yang lain juga datang. Ya, kita tidak usah mengkritik mereka karena mereka tidak meloncat ke danau seperti Simon Petrus, tapi mereka akhirnya datang. Anyway, artinya apa? Artinya memang orang itu bisa beda-beda atas anugerah Tuhan, atas sifat masing-masing. Ada orang yang langsung loncat seperti Simon Petrus, tidak takut resikonya, yang penting bisa dekat dengan Tuhan. Ada orang yang datang biasa-biasa seperti murid-murid yang lain dengan perahu, pergi kepada Yesus, menemui Yesus. Artinya apa? Artinya bagaimanapun karakter atau kondisi kita, at the end pada akhirnya semua harus datang pada Tuhan dan harus ambil tindakan segera. Murid-murid itu walaupun tidak loncat ke danau, tapi mereka tidak tunggu di sana atau mereka tidak bilang tunggu pulang ganti pakaian dulu. Oh tunggu mungkin pulang kasih tahu bilang pada kakak atau adik atau istri atau suami atau apapun. Nah, mereka pergi juga langsung walaupun tidak secepat Petrus. Artinya semua harus mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan dalam mengikut Dia. Tuhan Yesus ternyata sudah menyediakan makanan di pinggir danau. Tuhan ajak mereka makan, mereka bawa ikan. Dia minta mereka bawa ikan itu juga untuk menambah sarapan mereka. Dan mereka tarik ikan dari perahu. Dan 153 ekor ikan yang ditangkap. Mengapa harus disebut jumlahnya? Tidak begitu mudah menemukan penjelasannya, tetapi seorang penafsir Alkitab yang terkenal mengatakan bahwa menyebutkan hal-hal yang bersifat detail seperti itu salah satu pertanda bahwa memang ini kisah nyata, bukan mitos. Zaman itu mitos Yunani sangat populer. Mitos Dewa Zeus misalnya menyemburkan api dari mulutnya. Tidak disebut bahwa sesudah itu Dewa Zeus berhenti sebentar dan makan 2 ekor ikan atau 3 potong roti. Yang mendetail seperti itu tidak penting untuk mitos. Yang penting kehebatan yang disebutkan. Tapi ini hal-hal mendetail 153 ekor disebutkan. Karena memang ini kisah nyata. Nah Bapak kasih Tuhan sekalian. Mereka tarik jala ke darat. Lalu Tuhan Yesus ajak mereka makan. Mereka tidak berani tanya siapa engkau. Sebab mereka tahu itu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati roti dan ikan dan mereka makan bersama. Makan bersama adalah tanda persekutuan. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan mereka yang berbuat dosa meninggalkan Yesus waktu menderita. Tapi Yesus yang datang untuk merangkul mereka. Mari makan sama-sama. Sebagai tanda persekutuan. Sebagai tanda bahwa Yesus tetap ingin bersama-sama dengan mereka. Dan di situ kita melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kepada orang-orang yang sudah melarikan diri dari Dia waktu Dia menderita. Banyak di Facebook mengatakan kalau kamu lagi susah nanti kamu bisa tahu siapa teman yang sebenarnya. Kalau kamu lagi senang tidak, semua orang bisa jadi teman memang. Tapi lagi susah bisa tahu teman sebenarnya. Nah saya tidak tahu maksud orang-orang itu menaikkan status seperti itu di Facebook. Ada yang terang-terangan mengatakannya kalau sudah begitu ya mulai belajar supaya pilih-pilih teman mana yang pantas dijadikan teman, mana yang tidak. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Dia tidak bilang oh ini kamu semua yang lari, ini pergi semua. Sekarang saya mau ke surga, kalian pergi ke neraka. Tidak. Dia datang, dia panggil mereka makan pagi bersama di pinggir danau Tiberias. Itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hati-hati kalau Bapak Ibu sempat belajar secara detail cerita-cerita Tuhan Yesus. Ketiga kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan ketiga kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Bukan. Sudah sekitar 6 atau 7 kali. Tetapi yang khusus kepada murid-muridnya, murid-murid intinya, itu baru yang ketiga kali memang. Artinya Yesus memang betul-betul bangkit. Nah pelajaran apa yang kalau secara singkat kita bisa ambil dari nats ini. Saya sudah mengatakan beberapa hal tadi memang. Tetapi kita melihat, tidak mungkin kita ulangi semua, waktu kita tidak cukup. Tapi kita melihat beberapa hal penting. Bukan cuma ini hal-hal penting. Tapi 1-2 hal penting saja saya ingin Bapak Ibu perhatikan ialah Yohanes berteriak. Itu Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat teman-teman kita lagi susah,
ada masalah apapun itu, atau lagi loyo apapun masalah, kita harus menunjuk mereka kepada Tuhan. Tuhan, kamu sekarang lihat Tuhan. Di tengah persoalanmu, di tengah apapun yang kamu hadapi, keputusasaan atau apapun itu, kejenuhan hidupmu, itu Tuhan, lihat. Itu tugas kita sebagai sesama murid Tuhan. Jangan menunjuk pada hal yang lain. Hiburan duniawi atau apapun itu memang bisa menghibur sesaat, tapi tidak bisa menguatkan. Seperti kalau kita menunjuk mereka kepada Tuhan, pergi kepada Tuhan, berdoalah. Nah, yang berikut kita belajar dari Petrus, datang pada Tuhan. Juga ketika kita merasa berdosa, bersalah atau kesulitan apapun, datang segera. Jangan tunda, jangan tunggu, datang. Dia menyediakan pemulihan kalau bagi kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Dia yang sudah bangkit, sudah naik ke surga, tetap ingin bersekutu dengan kita. Di situ dikatakan di akhirnya dia adakan sarapan, makan pagi bersama mereka. Tapi kita tahu dia berjanji bagi kita semua yang tidak ketemu dia di Danau Galilea waktu itu. Dia berjanji pada saat waktu dia datang kembali, dia akan mengadakan perjamuan besar dengan kita semua dalam kerajaan Bapaknya. Mari kita saling menunjuk, itu Tuhan. Dan cepat datang, dekat kepadanya supaya dipulihkan. Dan percayalah, pada waktunya nanti kita semua akan bergabung bersama dia. Bukan di dalam sarapan pagi di pinggir danau Tiberias atau Danau Galilea, tetapi dalam perjamuan besar di dalam kerajaan Bapaknya. Waktu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.